warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Ibu. Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas memimpin doa dimulai. Oke, sebelum dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua ya? Ya. Oke, baik. Semoga di pertemuan berikutnya semuanya juga lengkap seperti ini ya. Hadir ya. Ya. Apakah sudah siap belajar? Sudah. Sesi dasar yakni 1. Menganalisis konsep desain label produk kemasan. 2. Membuat desain label produk kemasan. Adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan pengertian desain label produk kemasan, menganalisis maksud, tujuan, dan manfaat desain label produk kemasan, menyusun tahapan-tahapan kegiatan desain label produk kemasan, menyempurnakan perancangan desain label produk kemasan, yang terakhir membuat desain label produk kemasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yakni 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian desain label produk kemasan dengan menyimak video dengan benar. 2. Peserta didik dapat menganalisis tujuan dan manfaat desain label produk kemasan dengan menyimak video dengan benar. 3. Peserta didik dapat menyusun tahapan-tahapan kegiatan desain label produk kemasan dengan menyimak video dan mengerjakan LKPD dengan benar. Adapun materi yang ingin Ibu sampaikan yakni pengertian desain label. Jadi nanti bagaimana kita membuat desain labelnya, kemudian apa sih tujuan dan manfaatnya, ya itu materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, tujuan. Kemudian berikutnya bagaimana sih urutan tahapan-tahapan pembuatan desain label kemasan itu, ya. Jadi itulah ketiga materi yang akan kalian dapatkan di hari ini. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama dulu untuk melakukan yang namanya tepuk konsentrasi ya. Ikuti ya. Konsentrasi. Oke? Begitu berulang-ulang sampai 3 kali ya. Biar lebih memfokuskan kalian untuk proses pembelajaran hari ini ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Belajar. Kalian nih apa ini? Biskuit. Terus apa lagi? Terus yang ini apa nih? Iya, ini pasti makanan kesukaan kalian ya. Biasanya kalian membeli makanan ini, ya. Kalian membeli makanan ini karena apa ini? Yang pertama, karena. Yang kedua, Ada sponsor game. ada sponsor game, betul, ada di kemasan ini ya. Jadi di dalam ada voucher skin apa ya kemarinnya. Kemudian selain itu apa lagi? Harganya yang murah ya. Jadi itulah permasalahan kita hari ini, kenapa kemasan itu harus seperti ini, warnanya seperti ini, kemasannya seperti ini, berbentuk kotak seperti ini. Ada juga yang dalam bungkusan plastik seperti ini juga. Ini ada yang kemasan seperti gelas. Ini
nanti ini akan namanya permasalahan kita hari ini, pembelajaran kita yang akan kita selanjutnya. Coba kalian perhatikan di layar ya. Nah, di atas terdapat beberapa contoh sebuah desain label produk dengan bahan kemasannya. Menurut kalian, apakah sudah sesuai dengan produk dan kemasannya itu? Misalnya, yang ini adalah gambar ikan sarden ya, betul. Kemudian yang ini susu. Ini menggunakan kemasan apa namanya? Iya, betul sekali, menggunakan kemasan Tetra Pak. Kemudian yang ini adalah kemasan obat dalam botol ya. Kemudian yang ini kemasan iya, kemasan plastik ya, menyesuaikan dengan isi produknya ya. Kemudian yang ini kopi dalam bentuk apa, dalam kemasan ya. Kira-kira untuk kemasan kopi cair seperti ini apakah sesuai untuk dengan kemasan yang dari aluminium foil? Apakah sesuai? Mengapa? Ya, kopi berbentuk cairan. Kalau menggunakan kemasan yang seperti ini, menggunakan aluminium foil, dia akan tumpah, mudah tumpah ya. Ya, oke. Jadi inilah tadi dari yang Ibu perlihatkan tadi dengan yang ada di PowerPoint ini. Inilah permasalahan kita yang akan kita selesaikan dengan mencari solusinya. Ya. Sesuai permasalahan pembelajaran kita tadi, adapun materi yang ingin Ibu sampaikan yakni pengertian desain label. Jadi nanti bagaimana kita membuat desain labelnya, kemudian apa sih tujuan dan manfaatnya ya, itu materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, tujuan. Kemudian berikutnya bagaimana sih urutan tahapan-tahapan pembuatan desain label kemasan itu ya. Jadi itulah 3 materi yang akan kalian dapatkan di hari ini. Oke. Di sini pengertian desain. Desain adalah proses kreatif untuk merancang sesuatu sehingga menciptakan suatu hal yang fungsional bagi penggunanya. Ya, jadi di LKPD kalian juga ada, kemudian di bahan ajar yang Ibu bagikan juga ada gitu. Ya. Apa sih itu desain label? Desain label merupakan serangkaian kertas dan lain-lain yang melekat pada sesuatu dan memberikan informasi tentangnya. Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan, baik itu gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Ya, itu adalah pengertian dari desain label. Kalau desainnya tadi berbeda ya dengan desain label. Lanjut. Fungsi label sendiri apa? 1. Mengidentifikasi produk atau merek. 2. Menentukan kelas produk. 3. Menggambarkan beberapa hal mengenai produk. Siapa pembuatnya, di mana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Jadi di atas sudah disampaikan fungsi label. Berikutnya tujuan label. Tujuan label di sini adalah memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan.
Dua, berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. Tiga, memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Empat, sebagai sarana periklanan bagi produsen. Dan yang terakhir, memberi rasa aman bagi konsumen. Itu adalah tujuan dari label. Nah, kalian coba diperhatikan di depan untuk video. Kalian harus memperhatikan video untuk fungsi label itu sendiri. Perhatikan video untuk fungsi label itu sendiri. Halo Sobat Info, yuk cari tahu pengertian dan fungsi label. Apa itu label? Label adalah keterangan informasi yang dicantumkan pada berbagai kemasan produk. Menurut Marie Gomez, label adalah suatu bentuk panggilan dari sebuah produk yang membawa informasi tentang produk atau penjual. Terdapat 4 jenis label. Yang pertama ada label produk, lalu label tingkat, dan label deskriptif. Apa saja informasi dalam label? Yang pertama ada merek produksi, isi produk, cara penyimpanan, lalu ada keterangan prioritas, ada tanggal kadaluarsa, ada juga informasi gizi, kemudian ada komposisi produk, dan terakhir cara penyajian. Fungsi dan tujuan label yaitu sebagai sarana informasi, sarana pemesanan produk, meningkatkan penjualan produk, lalu meningkatkan rasa kepercayaan konsumen. Ketentuan pada label yaitu ada nama produk, bertujuan untuk mengingat produk atau sebagai identitas produk yang dipasarkan. Kemudian ada barang yang digunakan, bertujuan untuk memberikan informasi mengenai bahan dan kandungan yang ada di dalam produk untuk keamanan konsumen. Lalu ada barang bersih yang tercakup pada produk seperti produk cairan dengan satuan mililiter atau liter, ada produk makanan dengan satuan berat gram, dan pada produk barang satuan panjang dengan sentimeter atau meter. Berikutnya ada nama perusahaan produksi. Label tersebut mencantumkan nama dan alamat perusahaan dari produksi produk. Lalu berikutnya ada tanggal produksi yang bertujuan agar konsumen mengetahui tanggal produksi produk dibuat. Lalu ada tanggal kadaluarsa yang bertujuan agar konsumen mengetahui berapa waktu atau batas waktu produk dapat digunakan. Kemudian ada sertifikat BPOM bertujuan untuk mengetahui apakah produk tersebut mendapat izin untuk diedarkan ke masyarakat luas. Terdapat 20 produk dari produk makanan dalam negeri, dan 4 untuk produk makanan luar negeri. Berikutnya cara penyimpanan yang bertujuan agar konsumen dapat menggunakan produk di tempat yang sudah ditentukan.
visual pada pembukaan dan menawarkan produk yang dikemas. Lalu, apa sih faktor pemilihan bahan kemasan? Faktornya antara lain, yang pertama, faktor keamanan atau interaksi antara bahan yang dikemas dengan bahan pangan. Yang kedua, faktor perlindungan atau interaksi antara bahan pangan dengan lingkungan luar. Yang ketiga, ada faktor harga, dan yang keempat, faktor pemberdayaan penanganan sesudah digunakan dan lingkungan. Yang pertama ada kemasan tradisional, yaitu dari beberapa produk kemasan yang berasal dari Jawa Timur, misalnya dari pisang, daun jati, dan kelapa. Cara penggunaan dari secara langsung melalui proses pembuatan video. Hal ini untuk digunakan dalam sebagai tidak sudah membaca. Nah, di sini ada beberapa cara memasak dalam masak. Pertama adalah masak itu juga bisa dan makanan yang dimakan. Cara ikan masak ini selalu disebut dengan itu agar makanan tidak rusak. Yang kedua adalah yang biasanya digunakan sebagai bahan makanan bumbu dan makanan berkuah. Lalu yang ketiga adalah kunyit yang digunakan untuk membungkus kemarahan, dan makanan kecil. Ya, seperti yang dikatakan. Lalu yang keempat adalah susu, itu sebagai pangan atau yang kelima adalah menggunakan berbagai hasil emas ini yang disebut dengan hasil karena pada sini biasanya alas pasir juga disuruh untuk emas. Lalu yang terakhir adalah biasanya menggunakan yang agak luas seperti alat bersambut dan sebagainya. Ini benar-benar ini harus bisa memiliki dengan selain daun besar ada daun yang juga yaitu daun kain dan daun kelapa. Daun kain biasanya memakai hasil pertanian atau hasil olahan yang berbentuk padat dan relatif besar. Contohnya berupa masak dan atau pengambilan dari kain. Jika keadaan yang menggunakan cahaya surya yang tepat, maka daun kain yang digunakan untuk mengemas biasanya daun yang masih kecil tapi masih muda sehingga tidak memiliki. Daun kelapa juga dapat digunakan sebagai penulis biasanya untuk kapal, suara, dan sebagainya. Kelebihan dari kemasan daun adalah murah, tidak dapat tetapi secara penggunaan yang gampang. Sedangkan kekurangannya adalah bukan kemasan yang bersifat bebas dibanding atau harus sangat kreatif, tidak rumit atau mudah, dan tidak dapat mempertahankan mutu dalam skala yang lama. Selanjutnya dengan kemasan tradisional yaitu bambu. Bambu dari bambu biasanya digunakan untuk pengolahan buah kemasan untuk kembali. Ini disebut dengan kemasan tradisional kayu. Kemasan kayu biasanya digunakan untuk mesin, sayuran, dan buah-buahan. Kelebihannya adalah dapat kepastian biasanya sehingga menggunakan bahan atau bahan yang berbeda. Kekurangan dari kemasan ini adalah apabila kemasan ini adalah kekurangan, maka isi dari kemasan itu dapat besar atau besar jika terkena air. Yang selanjutnya adalah karung atau karung biasanya digunakan untuk mengemas produk seperti gambar, kayu, macam material, kemasan gambar, atau kemasan kecil. Karung ini juga sering digunakan untuk menghasilkan garam. Kelebihannya adalah hasilnya relatif murah atau memiliki bahan dari kelapa. Kemudian lebih kebutuhan yang pertama adalah kertas basi dan kertas tahan. Kertas basi dan kertas tahan terlibat dengan cara pembuatan dan menempel sebelum dimasukkan ke mesin pembuatan menambah bahan-bahan lain seperti plastik sesi dan juga menambah kelengkapan kertas sehingga dapat digunakan untuk mengemas bahan-bahan yang lainnya. Kedua jenis kertas ini menggunakan bahan seperti kertas transparan yang tahan paling dan kertas besi biasanya digunakan sebagai bahan dasar bambu. Yang kedua adalah kertas dalam. Kertas ini digunakan untuk mengemas bahan seperti harga yang sedikit yang ada di sifat-sifat kertas utama adalah memiliki tekanan.
yang menjadikan kata Oke, next adalah kelas komunikasi kita coba yaitu kelas pasti banyak macamnya yuk kita masuk ke sini. Polyepileptika pasti ada apa satu dan sebagainya polyepileptika pada waktu buah, sayur, dan olahan juga merupakan produk yang kita pada hari ini sehingga mudah mengalami kerusakan. Oleh sebab itu,
dapat bertahan dan dikembangkan untuk mencari kelebihan dalam jasa layanan. Terus, mendirikan pengalaman yang benar-benar misalnya sehingga penggunaan mobil dapat memiliki sifat atau diserap dengan sembilan cahaya yang berbeda. Mereka menyajikan dengan dapat dikemas dengan berbagai jenis kemasan dan mereka menyajikan dengan berbagai produk yang memiliki kelebihan maka pengguna menggunakan plastik sebagai bahansi. Memilih plastik sebagai bahan sekali memiliki dan masuk ke dalam. Baik, dari hasil video yang Ibu tampilkan tadi, Ibu ingin konfirmasi ke kalian, apa itu pengertian label? Silahkan, Aisyah. Label adalah keterangan informasi yang sudah tercantum dalam suatu kemasan. Oke, bagus. Kemudian, Delon silahkan sebutkan apa tujuan dari label itu sendiri. Tujuan dari label itu sendiri menurut saya adalah untuk memberikan informasi tanpa mengubah kemasan, lalu memberikan iklan dan menawarkan ketertarikan kepada kemasan atau produk itu sendiri. Oke, bagus sekali. Kemudian, Maulidia, apa itu manfaat label? Sebagai sarana pemasaran produk, meningkatkan kemenarikan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan sarana pemasukan produk. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Berikan aplaus untuk teman-temannya. Berikut kalian perhatikan di layar kembali ya untuk urutan desain label kemasan. Yang pertama adalah menentukan konsep desain sesuai dengan target konsumen. Ini kenapa Ibu garis beri warna kuning, karena ini menegaskan untuk urutan desain label itu harus menyesuaikan dengan target konsumennya sendiri ya. Misalnya untuk anak-anak seperti apa desain label yang harus kalian gunakan. Untuk sasarannya orang dewasa atau orang tua, kalian harus menyesuaikan desainnya itu sendiri ya. Berikutnya, tunjukkan nama merek dan produk secara jelas. Jadi nama mereknya, produknya itu apa, kalian harus memberikan penegasan di labelnya itu sendiri ya, secara jelas. Orang bisa baca dari jauh kelihatan bahwa produk ini seperti ini namanya, kemudian mereknya seperti ini ya. Kemudian kalian harus menunjukkan manfaat dan keunggulan produk Anda ya. Berikutnya, buatlah unik sesuai citra brand agar mudah dilihat. Kalian harus membuatnya sebanyak mungkin unik, berbeda dari yang lain dan mudah diingat. Yang terakhir adalah kalian harus menambahkan elemen grafis. Elemen grafis ini ya, materinya Ibu sudah memberikan kalian di bahan ajar ya. Kalian bisa baca sendiri, pahami sendiri seperti apa elemen grafis yang digunakan untuk membuat desain label itu sendiri ya. Berikutnya Ibu tampilkan contoh-contoh desain label kemasan. Kalian bisa memperhatikan di layar ya. Yang pertama nih, contoh desain label yang isinya berupa kemasan dessert, box, cake, dan cookies ya. Itu seperti itu desain yang dibuat kakak kelas sebelumnya. Kemudian seperti ini contoh desain untuk pisang aroma ya. Berikutnya adalah contoh desain untuk makanan ya, donat ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi seperti kelompok yang sudah Ibu bagi di pertemuan sebelumnya, kelompok ini silakan bergabung dengan temannya ya, membentuk lingkaran mungkin atau saling berhadapan. Kemudian kelompok yang di depan juga, di tengah juga, silakan kalian bergabung membentuk kelompok. Kemudian kelompok yang ini juga silakan bergabung. Oke? Tugas sebelumnya untuk tugas prakaryanya. Jadi
di sini kalian harus mengumpulkan, menuliskan ciri-ciri desain yang akan kalian terapkan di labelnya nanti, ya. Tuliskan dulu ciri-cirinya, kemudian kalian tentukan komposisinya. Komposisinya di sini seperti misalnya ukurannya, kemasannya itu kalian harus menyesuaikan dengan produk itu. Kemudian desainnya nanti kalian kumpulkan sesuai dengan kalian desain sesuai dengan ciri-ciri yang kalian tulis sebelumnya di bagian akhir, ya. Kemudian setelah selesai menentukan komposisinya, kemudian kalian susun bentuknya di situ. Misalnya di bagian A bentuk nanti dibentuk apa di situ, gambarnya sesuaikan dengan produknya. Kemudian di kolom di gambar kolom yang ketiga itu gambarnya apa, yang terakhir juga gambarnya apa. Kalian Oh iya. Jadi sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD-nya itu, yang pertama kalian sebelum menyusun tahapan label desain produk, yang pertama kalian lakukan adalah mengumpulkan ciri-ciri desain terlebih dahulu. Jadi sesuai dengan hasil prakarya kalian sebelumnya, ya, baik itu kemasan makanan maupun kemasan obat, ya, dengan kemasan produk. Di bahan ajar itu kan ada kalau kertas dengan kertas kan kertas dengan ini dia akan sampai jadi akan dapat basah tulisannya. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Baik. Jadi nanti di antara kalian satu orang mewakilkan hasil desain labelnya, ya. Ini masih sementara konsep kalian kerjakan. Jadi nanti kelompok yang lain silahkan menambahkan, memberikan masukan apa saja yang harus ditambahkan untuk membuatkan desain labelnya itu. Oke, kita mulai dari kelompok sebelah kanan dulu, kelompok yang bebas makan. Tengah main dulu. Orang yang satu orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan hasil bersama kami untuk membuat satu produk yang bernama Freskel. Untuk pengumpulan ciri desain yaitu berbentuk kotak, foto berbahan kaca, dan menggunakan oleh bagian atas. Untuk menentukan komposisinya yaitu bertenaga berwarna merah, memiliki berat 30 ml, memberikan rasa panas pada tubuh, memiliki aroma herbal.
Untuk penyusunan bentuk dari produk kami adalah kotaknya berbentuk kotak seperti biasa. Dan untuk botol kacanya di sini kami menggunakan botol kaca dan menggunakan roll pada bagian atas dan menggunakan tutup berbahan dasar plastik. Dan seperti inilah contoh dari kedua bahan tersebut jika digabungkan. Ya, Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang bisa ditanyakan. akan kelompok yang lain menggunakan pertanyaan, bahkan memberikannya. Kalau menurut kalian sudah pas, pas. Silakan kelompoknya Nabila, silakan bertanya. Ya, silakan. Kenapa harus warna merah karena hijau disebut? Karena konsep kami di sini kami berpikir untuk membuat obat yang dapat memanaskan tubuh. Jadi pada dasar-dasar yang biasa untuk menghangatkan tubuh atau menghangatkan segala macam itu warna merah. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, cukup ya. Ada? Kalau tidak ada lagi yang mengucapkan, silakan. Yang presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Juni, silakan Juni. Ya, yang lain silakan mengajukan ya. Kalau ada saran silakan berikan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menjelaskan hasil dari di sini. Pertama yaitu pengumpulan ciri-ciri desain, ada plastik transparan dari ikan sendiri, digoreng, ditambah rasa gurih dan dari bawang. Terus ada pengumpulan komposisi, terus ada tulisan amplang berwarna biru, gambar ikan tenggiri berwarna silver, bawang berwarna putih, berat bersih 200 gram, terdapat logo halal, dilengkapi dengan komposisi. Tulisan bentuknya ada plastik beningnya, terus ditambah ada ikan tenggiri dan tulisan ikan, ada logo halalnya, dan hasil akhirnya seperti ini. Ada tulisan amplangnya, ada ikan tenggiri, komposisi, logo halal, dan amplang dan ikan tenggirinya. Warnanya tadi tulisan amplangnya berwarna biru, gambar ikan tenggirinya berwarna silver, bawangnya berwarna putih. Oke, dari kelompok lain, kelompoknya adalah ada bisa ikan lidah. Jadi dari kelompoknya Juni selain ikan untuk bahan amplangnya sendiri, untuk warnanya menggunakan warna ya. Untuk bahan amplangnya sendiri, untuk warnanya menggunakan warna apa itu sih? Biru, warna biru dengan warna dan putih ya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Nabila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan memberitahukan dari diri saya. Pertama, dari ciri
protokol, menggunakan toples. Itu ada tanggal kadaluarsanya 8 Agustus, tanggal produksi 7 Agustus. Rasanya asin pedas. Di sini beratnya 50 gram, berlogo halal. Latar desainnya berwarna merah, tulisan desainnya berwarna putih, ikan buahnya berwarna coklat. Jadi dari awal ini ada ada toplesnya beserta dengan logonya. Di sini ada komposisinya. Dan sini ada untuk penulisan level 1 sampai level 3. Ada yang bertanya? Oke. Itu untuk desain ya, kalau untuk dari rambut itu apa tuh? Rambut itu nanti ada rambut ikan kemudian digoreng dia sampai kering. Dan sebelumnya itu diberi bumbu hingga bumbu habiskan dari garam dan masak. Kalau mau lebih bervariasi beli cabai dalam ditaruhkan di situ atau bisa kalian diberikan pada saat memasak yang lainnya. Oke, sudah diberikan siap tadi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pelajaran kita kali ini adalah kalian sudah dapat menjelaskan caranya desain label produk kemasan itu sendiri, kemudian memahami maksud dan tujuan, dan menyelesaikan tahapan proses desain kemasan produk. Ya, jadi terjawablah sudah permasalahan konsep desain label produk kemasan, mata pelajaran produk kreatif dan kebijakan kita dari. Kesimpulannya adalah kemasan suatu produk harus sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan identitas mengenai suatu produk tersebut. Hasil dari penyelesaian masalah kita, bagaimana cara pembuatan desain label kemasan, yaitu dengan menentukan komposisinya, kemudian menentukan juga ciri-ciri desain yang akan kita gunakan, kemudian kita membuatnya, membentuknya dalam bentuk sketsa sketsa biasa dulu. Nanti setelah selesai sketsanya dibuat sudah fix, sudah sempurna, baru kita akan membuat desainnya. Ya. Untuk desainnya nanti kita akan menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti setelah pulang dari sekolah, di rumah kalian menginstalkan aplikasi Canva ya untuk pertemuan kita di depannya. Oke? Kemudian untuk menutup pembelajaran kita hari ini, silahkan anak-anak sekalian satu orang mewakili untuk membaca doa sebelum pulang sekolah, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam.